Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Puspasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Apa itu kinerja keuangan? Kinerja keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja ini digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan mengelola sumber dayanya, seperti uang, aset, utang, dan modal, agar bisa bertahan dan berkembang. Kinerja keuangan ini menunjukkan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan berdasarkan laporan keuangan. Kinerja ini menunjukkan apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat, stabil, atau tidak stabil. Selanjutnya ada tujuan kinerja keuangan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang kedua, menilai kemampuan membayar utang jangka pendek dan panjang atau likuiditas dan solvabilitas. Yang ketiga ada menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau rasio aktivitas. Yang keempat ada sebagai dasar bagi investor, kreditur, dan manajemen untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada manfaat kinerja keuangan. Manfaat kinerja keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi manajemen, yaitu sebagai alat evaluasi strategi bisnis perusahaan. Yang kedua bagi investor, menilai kelayakan investasi dan di perusahaan. Yang ketiga ada bagi kreditur, menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Selanjutnya dasar penyusunan kinerja keuangan. Yang pertama, jenis laporan keuangan. Kinerja keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, yaitu menunjukkan pendapatan biaya dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Contoh format sederhananya, pendapatan dikurang biaya sama dengan laba bersih. Yang kedua neraca, yaitu laporan posisi keuangan, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Komponen neracanya ada harta, yaitu harta milik perusahaan, kas, piutang, inventaris. Lalu utang, yaitu kewajiban perusahaannya, utang bank dan utang usaha. Lalu ekuitas, yaitu modal pemilik. Rumusnya aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Yang ketiga laporan arus kas, yaitu menunjukkan arus kas dan keluar uang dari aktivitas, yaitu operasional sama dengan pendapatan dari penjualan. Investasi sama dengan pembelian atau penjualan aset. Pendanaan sama dengan pinjaman atau pembayaran dividen. Yang keempat laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Selanjutnya ada metode analisis kinerja keuangan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk melihat hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan. Ada 4 kelompok rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Contoh rasionya, current rasio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Quick rasionya, aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang. Contoh rasionya, debt to equity rasio sama dengan total utang dibagi ekuitas. Debt to asset rasionya sama dengan total utang dibagi total aset. Yang ketiga, ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset. Contoh rasionya, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Selanjutnya, total aset turnover sama dengan pendapatan dibagi total aset. Di sini ada lanjutan. Yang keempat, analisis aktivitas, yaitu mengukur efektivitas penggunaan. Contoh rasionya,
inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Total aset turnover sama dengan pendapatan dibagi total aset. Selanjutnya metode yang kedua, analisis tren, yaitu menganalisis perubahan kinerja keuangan secara horizontal. Yang ketiga, analisis vertikal, membandingkan nilai rasio antara perusahaan. Yang keempat, analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang kelima, analisis Porter's Five Forces, yaitu menganalisis lingkungan industri. Yang keenam, analisis balance scorecard, yaitu mengukur kinerja dari 4 perspektif. Selanjutnya ada metode evaluasi kinerja keuangan. Yang pertama, net present value, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang kedua, internal rate of return, yaitu menghitung tingkat pengembalian investasi. Yang ketiga, return of investment, yaitu menghitung laba atas investasi. Yang keempat, return of equity, yaitu menghitung laba ekuitas. Selanjutnya di sini ada langkah penyusunan kinerja keuangan. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan. Langkah awalnya ada 3, yaitu yang pertama, tentukan tujuan. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data keuangan atau neraca, laporan laba atau rugi, arus kas. Yang ketiga, analisis kinerja, yaitu analisis kinerja keuangan sebelumnya. Selanjutnya langkah penyusunannya ada 5. Yang pertama, membuat anggaran keuangan berdasarkan tujuan dan keuangan. Yang kedua, tentukan indikator kinerja. Tentukan indikator kinerja keuangan, misalnya seperti ROI, ROA, dan rasio likuiditas. Yang ketiga, buat rencana strategis, yaitu untuk mencapai tujuan keuangan. Yang keempat, tentukan prioritas. Tentukan prioritas pengeluaran dan investasi. Yang kelima, buat jadwal pelaksanaan evaluasi. Di sini ada contoh perhitungan kinerja keuangan. Kasus 1, analisis likuiditas. PT Astra memiliki data keuangan sebagai berikut. Aktiva lancarnya 10 miliar, kewajiban lancarnya 5 miliar, persediaannya 2 miliar. Jadi current rasionya 10 miliar dibagi 5 miliar sama dengan 2. Quick rasionya 10 miliar dikurang 2 miliar dibagi 5 miliar, hasilnya 1,6. Kasus yang kedua, analisis profitabilitasnya. PT Indofood memiliki data keuangan sebagai berikut. Penjualannya 50 miliar, laba kotornya 15 miliar, laba bersihnya 7 miliar 500 juta. Total aktivanya 30 miliar, total ekuitasnya 20 miliar. Untuk gross profit marginnya 15 miliar dibagi 50 miliar, hasilnya 30%. Net profit marginnya 7 miliar 500 juta dibagi 50 miliar, hasilnya 15%. Untuk ROA-nya 7 miliar 500 juta dibagi 30 miliar sama dengan hasilnya 25%. ROI-nya 7 miliar 500 juta dibagi 20 miliar, hasilnya 37,5. Lalu untuk kasus yang ketiganya, analisis efisiensi. PT Telekomunikasi memiliki data keuangan sebagai berikut. Penjualan 100 miliar, total aktifanya 50 miliar, persediaannya 10 miliar.
Turnover-nya 100 miliar dibagi 50 miliar hasilnya 2. Inventory turnover 100 miliar dibagi 10 miliar hasilnya 10. Untuk kasus 4, analisis utang. PT Bank Mandiri memiliki data keuangan sebagai berikut. Total utangnya 400 miliar, total ekuitasnya 600 miliar, total aktifannya 1 miliar. Untuk debt to equity rasionya 400 miliar dibagi 600 miliar hasilnya 0,67. Debt to asset rasionya 400 miliar dibagi 1 miliar hasilnya 0,4. Penutup. Kesimpulan, penyusunan kinerja keuangan membantu menilai kondisi perusahaan dari aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Analisis menggunakan laporan keuangan dan metode rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas untuk pengambilan keputusan. Saya mendapatkan referensi yang pertama dari buku Manajemen Keuangan Brigham dan Houston, yang kedua Jurnal Analisis Kinerja Keuangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.